Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pemateri, saya dari ketua kelompok pemateri kelompok 7, yaitu ingin menjelaskan tentang latar belakangnya dulu dari makalah kami, yaitu zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan salat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi zakat tergolong ibadah maliyah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang melaksanakan dengan fisik. Hal ini yang membedakan zakat dengan ibadah lainnya seperti ibadah salat, puasa, dan haji yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah SWT mewajibkan zakat kepada individu maupun dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya. Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Untuk rumusan masalah dari makalah kami, yang pertama itu apa pengertian zakat pertanian, yaitu apa saja yang pertanian yang wajib zakat. Yang kedua, bagaimana nisab zakat pertanian. Yang keempat yaitu persentase zakat pertanian. Yang kelima itu kapan waktu menunaikan zakat pertanian. Dan kan dilanjutkan lagi untuk pembahasannya kepada pemateri. Dipersilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil petani berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang makanan pokoknya dapat disimpan. Untuk kriteria atau syarat dari zakat pertanian ada 3. Yang pertama, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka. Yang kedua, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak serta membusuk. Yang ketiga, dapat ditanam oleh manusia. Adapun alasan adanya syarat makanan pokok ialah makanan pokok ini merupakan sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut kehidupan tidak akan berlangsung. Selain itu, makanan pokok adalah tumbuhan yang paling mulia dan dapat membuat badan manusia berdiri tegak serta mampu bergerak. Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasarkan Al-Quran, hadis, dan logika sebagaimana ditegaskan para ulama, maka timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa yang dikenakan kewajiban zakat sebesar 10 atau 5% tersebut. Semuanya ataukah sebagian saja? Bila sebagian, apa yang termasuk ke dalamnya dan apa landasan semua itu menjadi bahan diskusi yang hangat antara ulama. Zakat tentang pertanian ini sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kewajiban membayar zakat pertanian ini ditetapkan di surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasil dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi tentang hasil pertanian yang wajib zakat. Bahwa hasil pertanian dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Menurut ulama yang pertama, yaitu dari Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 4 jenis tanaman saja, yaitu gandum, sejenis gandum, kurma, dan anggur.
yang sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dari sumber Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa zakat pada zaman Rasulullah SAW hanya atas gandum, biji gandum, kurma dan anggur, sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan jagung. Dari ulama yang kedua yaitu dari Imam Malik dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu tidak dikenakan zakat. Imam Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tumbuhan sejenis pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidak wajib zakat. Sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia, begitu juga tidak wajib zakat seperti buah-buahan, buah jambu, buah delima, buah pir, buah kayu, prim, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan di waktu yang lama. Ulama yang ketiga yaitu Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang, ditakar seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya. Zakat wajib atas bijian dan buah yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sorghum, padi, jagung, padi-padian berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, miju, kacang poling Hindi, dan kedelai, berupa bumbu-bumbuhan seperti jintan putih dan jemuju, berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur, berupa biji sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat di atas seperti kurma, anggur, aprikot, buah baan, kenari hijau, dan buah buduk. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik, buah pir, jambu, dan aprikot tidaklah wajib zakat. Begitu juga berupa sayuran seperti mentimun, cabai, lobak, dan wortel. Ulama yang keempat yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanaman wajib zakat sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja, dan bumbu. Oleh karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bumbu, kayu, atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dimakan. Oleh karena itu, Daud Zahiri dan kawan-kawannya kecuali Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua tanaman wajib zakat tanpa terkecuali. Demikian itu adalah juga pendapat Nakhai dalam salah dua riwayat tentangnya. Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, dan Hamad bin Abu Sulaiman. Tetapi Abu Hanifah dibantu oleh kedua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad tentang tanaman yang tidak mempunyai buah.
tetap seperti sayur-sayuran, labu, mentimun, dan sebagainya. Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, pir, persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lainnya, baik basah, kering, ataupun bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Zakat semua sayur-sayuran seperti mentimun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lainnya. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga ingin melanjutkan dari persampaian dari materi kedua, yaitu tentang nisab zakat pertanian. Sebagian besar ulama berpendapat zakat tidak diwajibkan atas tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasak setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan, misalnya sebelum digiling, disarankan jumlah mencapai hingga 10 wasak, seperti padi yang masih dibiarkan dengan kulitnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Laisa fi maduna khamsatin aw sukin sadaqah." Tidak wajib zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak. Nisab berarti kadar minuman tertentu yang menyebabkan sesuatu harta dikenakan zakat. Terdapat dua aliran yang berbeda mengenai syarat nisab zakat ke atas zakat pertanian. Aliran yang pertama dipelopori oleh Abu Hanifah, tidak mensyaratkan nisab pada zakat pertanian. Beliau berpendapat bahwa banyak atau sedikitnya hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakat sebanyak 10%. Menurut Abu Hanifah, zakat tanaman tidak disyaratkan nisab karena nas Al-Quran yang bersifat umum dalam firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Dalil ini menjelaskan secara umum bahwa zakat dikenakan pada hasil tanaman, yaitu sama ada banyak atau sedikit. Di samping itu, zakat tanaman diwajibkan karena kesuburan tanah yang mengeluarkan hasil tanpa dibedakan antara hasil yang banyak atau sedikit. Walaupun terdapat hadis yang jelas tentang penetapan nisab bagi zakat pertanian yaitu 5 ausuk, tetapi bagi mazhab Hanafi, autoriti hadis berkenaan tidak boleh dijadikan sandaran hujah untuk mentafsirkan nas Al-Quran di atas yang bersifat umum. Nisab menurut Ibnu Qudamah diukur menurut alat takaran. Wasak itu sendiri adalah alat takaran. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan semata-mata untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu, kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar, bukan benda-benda yang bisa ditimbang. Benda-benda yang biasa ditakar berbeda-beda beratnya. Ada yang lebih berat seperti gandum dan mijo-mijo. Ada yang lebih ringan seperti barley dan jagung. Dan ada pula yang sama berat antara takaran dan timban. Ahmad menegaskan bahawa 1 sok gandum sama dengan 1/3 rats. Sebagian ulama mengatakan bahawa para ulama hadis pendapat bahawa 1 mud Nabi SAW sama dengan 1/3 rat gandum yang beratnya sedang. Hal itu menunjukkan bahawa mereka menentukan besar sok dengan gandum yang agak berat, sedangkan yang ringan sudah wajib zakat sekalipun beratnya belum cukup. Berdasarkan hal itu, kita mengambil patokan kita gandum yang beratnya sedang.
Berdasarkan perbandingan rat Baghdad dan rat Mesir adalah 9/10. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka satu sok dalam rat Mesir sama dengan 5/1/3 dikali 9/10 sama dengan 4,8 rat Mesir gandum. Jumlah itu sama dengan 2.176 gram menurut berat gandum tersebut, dan sama dengan 2,75 liter air. Bila satu irdad Mesir sekarang 128 liter air, iaitu 96 quart atau 1/6 kalinya Mesir. Satu kalinya Mesir sekarang 6 sok dari satu irdad sama dengan 72 sok. Maka dari itu berarti satu wasak yang 60 sok itu 60/60 sama dengan 10 kalinya Mesir. Dengan demikian 5 wasak iaitu 1 nisab sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 kalinya Mesir atau 4 irdad. Sarjana kontemporer seperti Muhammad Kamal artinya merasakan jumlah nisab zakat gandum ialah 50 kaila atau 650 kilogram, iaitu selepas ia dikeringkan dan dibuang kulitnya. Menurut beliau lagi, jenis bijian yang lain boleh dikiaskan dengan gandum. Di Malaysia, zakat padi dikenakan apabila mencapai nisab, iaitu 5 ausuk, yang mana ia ditakribkan dengan jumlah yang berbeza. Institusi zakat negeri-negeri antara 358 1/3 gantang hingga 600 gantang Baghdad. Zakat pertanian tidak diwajibkan jika belum mencapai nisab. Adapun nisabnya ialah 5 wasak. Sesuai hadis Rasulullah SAW, tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Diketahui 5 wasak setara 60 sok. Apabila ditentukan dengan hitungan kilogram, maka diketahui rumusan sebagai berikut. 5 wasak kali 60 sok sama dengan 300 sok. 1 sok setara dengan 4 mud. 1 mud setara dengan 543,75 gram. Jadi 543,75 gram dikali 4 mud sama dengan 2.175 gram. Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama, 5 wasak adalah 652,5 kilogram atau kurang lebih 6 bagian D, iaitu persentase zakat pertanian. Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, iaitu ushur dan nisfu ushur. Dalam persentase ini berarti 10% dan 5%. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang ditetapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yang bagian A yaitu 1/10 sama dengan 10%. Yang dimaksud zakatnya 1/10 adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi 3 hal. Yang pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan. Yang kedua itu tanaman yang diairi dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya. Meskipun pada awalnya seseorang butuh untuk membuat saluran di tanah sebagai tempat aliran air sungai itu ke arah tanamannya, di mana hal ini butuh sedikit biaya, namun setelahnya air mengalir ke tanaman secara langsung dan tidak butuh diangkut dengan alat dan biaya yang besar. Tanah yang mengisap air dengan akar-akar, karena tanaman di tanah yang permukaan dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akar mencapai air dan mengisapnya. Bagian B yaitu 1/20 sama dengan 5%. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/20 dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dengan beban biaya yang besar. Jenis meliputi beberapa hal. Yang pertama, tanaman yang diairi dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk mengangkut, sebagaimana
pada hadis Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Yang kedua iaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat timbak sebagaimana pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Musannaf Ibnu Abi Saiban dan Sunan Al-Baihaqi. Yang ketiga itu tanaman yang diairi dengan bantuan alat kincir air atau mesin air. Ibnu Qudamah berpendapat bahawa jika air sungai mengalir melalui saluran air menuju suatu tempat yang jaraknya dekat dari tanaman dan tertampung di tempat itu. Dengan demikian, syariat Islam memberi batas volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar setara 5% sampai 10%. Menurut cara pengairan dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Untuk persentase zakat ada pendapat yang menghubungkan antara potongan biaya pengolah dengan persentase zakat. Jika hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian perkebunan, maka sumber aset wajib zakat mengikuti persentase zakat lahan tada hujan iaitu sebesar 10%. Dan yang kedua iaitu apabila biaya pengolah tidak menjadi faktor pengurangan hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi iaitu sebesar 5%. Jadi zakat yang dikeluarkan 1/10 kali 653 sama dengan 65,3 kg atau 1/20 kali 653 sama dengan 32,65 kg. Contohnya sebagai berikut, jangka dikeluarkan zakatnya sebesar 1/20 sama dengan 5% kerana memerlukan biaya perawatan dengan harga 10,000 per kilogram. Jadi 1/20 kali 653 sama dengan 32,65 kg. Jadi 32,65 kg dikali 10.000 sama dengan 326.500 rupiah, itu hasil yang dikeluarkan untuk zakatnya. Waktu menunaikan zakat pertanian, tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Sebab sebelum itu hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati dan setelah dipanen hasil panen itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama. Zakat hasil pertanian berupa biji-bijian tidak dikeluarkan kecuali setelah biji-bijian tersebut matang. Lalu dipetik kemudian dibersihkan dari kulit dan kotoran yang menempel padanya. Adapun ongkos panen serta pembersihan itu ditanggung oleh pemilik tanaman tersebut. Sedikit pun tidak boleh menggunakan harta zakat. Begitu pula hasil pertanian yang akan dikeluarkan zakatnya berupa buah-buahan, zakatnya belum bisa ditetapkan kecuali setelah masak di pohon. Sebab buah-buahan sebelum matang tidak dapat dimakan dan tidak pula disimpan. Dan setelah matang barulah dapat digunakan sebagai makanan pokok dan dimakan sama seperti biji-bijian. Apabila sang pemilik hendak menjual buah-buahannya sebelum layak dipanen karena ia membutuhkan uang, maka hal ini tidak dimakruhkan. Sedangkan jika ia melakukan agar tidak terkena wajib zakat, maka yang demikian itu dimakruhkan karena ia melarikan diri dari ibadah dan tidak bersimpati terhadap bagi miskin. Meskipun demikian, jual belinya tetap sah karena ia menjual sesuatu yang memang miliknya. Adapun bila ia menjual setelah layak dipanen, maka hukum transaksinya tidak sah pada jumlah yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan apabila zakat telah diwajibkan dan ditetapkan, maka si penjual wajib menggantinya. Jika ada seseorang yang membeli pohon yang ada buahnya namun masih mentah atau mewarisinya sebelum buahnya masak, lalu buahnya baru tampak masak, maka ia wajib menunaikan zakat buah itu karena sudah tiba waktu kewajiban zakat pada miliknya tersebut.
Jika si pemilik menunaikan zakatnya berupa kurma dan anggur yang masih basah, maka hal itu tidak boleh. Adapun ongkos untuk mengeringkan kurma serta memetiknya dan ongkos memproses anggur menjadi kismis, semuanya diambil dari harta pemilik pohon tersebut dan sedikit pun tidak boleh diambil dari harta zakat. Sekian itu dari pembahasan makalah kami, dan saya akan melanjutkan dari kesimpulan dari makalah kami, yaitu zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan. Hasil pertanian dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat, akan tetapi para ulama berbeza pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Dari perbezaan pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahawa hasil pertanian dapat dikenakan zakat ialah tanaman yang dapat bertahan lama seperti gandum, padi, kurma dan jagung. Dari pendapat dari 4 imam tersebut, banyak mengupakan bahawa hasil pertanian dikenakan zakat ialah dapat bertahan lama dan bisa dikatakan makanan pokok. Sedangkan nisab zakat pertanian itu merupakan banyaknya suatu hasil pertanian. Nisabnya itu bisa dikatakan 5 wasak. Kalau kita kira-kira dalam hitungan kilo ialah 652,5 kg atau kurang lebih 623 kg. Zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang ditetapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut mempunyai 2 persentase. Yang pertama iaitu 10% apabila sawahnya langsung diairi dengan sendirinya, dan 5% ialah apabila petani merawatnya sawahnya secara full dari masa penanamannya itu mengeluarkan dana untuk merawat tanamannya. Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen, sebab sebelum itu hasil pertanian dianggap tidak wajib zakat, dan setelah dipanen hasil pertanian menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama. Sekian dan terima kasih dari kami.